Episode 10. Seminggu-minggu berlalu Rendika hari ini sudah menetapkan jadwal pengobatannya dengan salah satu psikiater ternama. Hubungannya dan Niken pun sudah lebih baik. Niken sudah tak terlihat cuek lagi pada Rendika. Pagi ini Niken sengaja ingin menemani Rendika berobat. "Mau kemana Yang?" tanya Gio yang melihat Niken sudah tampil rapi. Rendika menatap tajam pada Niken karena Gio masih saja memanggil Niken dengan sebutan sayang. Meskipun Niken tak menggubrisnya tapi Rendika tetap tak suka. "Hari ini Niken pergi dengan Kuio. Ada yang harus dia kerjakan," jawab Rendika. "Kenapa harus bersama Mas? Aku bisa mengantarkan calon istriku," protes Gio. "Kak, aku ada perlu sebentar. Ada yang harus aku kerjakan dan Mas Rendika yang bisa membantuku. Lagi pula kamu kan harus kuliah pagi ini," jawab Niken pelan agar tak terjadi kesalahan pahaman. "Antara kakak adik ini, biasanya dia juga pergi bersamaku," kesal Rendika. "Dulu beda kamu belum menikah. Saat ini kamu sudah menikah, hargai sedikit istrimu," sindir Gio sambil menatap Selena yang sedang menikmati sarapannya. Selena menghentikan makannya. Apa maksud Gio bicara begitu? Selena tak butuh Rendika, yang dia butuhkan malah Gio saat ini. Selena menghentikan acara makannya dan masuk ke dalam kamar. "Kamu lihat kan dia marah. Mungkin juga dia cemburu," ucap Gio sekenanya, padahal dia yang mulai cemburu karena Niken mulai perhatian lagi pada Rendika. "Sudah. Jangan memperkeruh suasana. Ingat Bu Cynthia, dia tak pernah melarang Rendika dan Niken karena dia tahu kalau mereka memang dekat sebagai kakak adik." Selena mencari kunci mobilnya di dalam laci tapi tak menemukannya, dia lupa menaruh di mana. Dia bongkarnya laci meja hias tapi Selena malah menemukan amplop rumah sakit. "Siapa yang sakit?" tanya Selena pada dirinya sendiri. Karena penasaran dia membuka isi amplop tersebut. Selena menutup mulutnya tak percaya kalau dia baru saja mengetahui satu fakta tentang Rendika. Wajar saja selama ini Rendika tak ingin menjamahnya, ternyata dia impoten. Selena memasukkan kembali kertas putih itu ke dalam amplopnya. Selena tak bisa berpikir jernih. Bagaimana mungkin lelaki tampan kaya seperti Rendika mengalami hal seperti itu? Tapi Selena bisa bernafas lega karena pernikahannya dan Rendika bisa berakhir dan dia bisa meminta menikah dengan Gio karena alasan yang cukup tepat. Toh Gio dan Rendika sama saja. Sama-sama anak Hardian dan sama-sama mendapatkan hak warisan, pikir Selena. Niken menggenggam tangan Rendika memberikan kekuatan pada lelaki di sebelahnya ini. Rendika tersenyum manis, hal ini yang diinginkannya dari dulu. Apalagi kalau Niken menjadi istrinya, sudah pasti Rendika akan bahagia. Mereka sedang menunggu nama Rendika dipanggil. "Terima kasih sudah mau menemani Mas," ucap Rendika. "Jangan berterima kasih kepadaku Mas. Aku berkewajiban untuk merawat kalian semua karena jasa keluargamu tidak bisa aku balas dengan apapun," jawab Niken. "Ken, Mas beruntung bisa bertemu perempuan sepertimu. Tak ada kekurangan sedikit pun itu yang membuat Mas minder. Mas takut jika kamu tahu penyakit Mas kamu akan menjauh dan Mas takut tak bisa membahagiakanmu." Jelas Rendika. "Tapi nyatanya Mas salah. Justru jauh dari Mas aku tak bahagia. Justru jika aku tahu penyakit Mas, aku akan selalu ada di samping Mas untuk menemani Mas sembuh," jawab Niken. "Mas tidak mau kamu kecewa Ken. Tidak ada yang kecewa Mas jika hatiku bahagia bersamamu. Tak ada yang tak mungkin jika kita berusaha. Padahal aku menunggu momen di mana kamu menolak dijodohkan dan memilih aku, tapi apa kamu malah terus melangsungkan pernikahan itu?" Kesal Niken. "Maaf. Maafkan Mas. Semuanya akan membaik. Bantu Mas sembuh biar Mas bisa menceraikan Selena dan kita bersama. Sekarang sudah berbeda Mas.
Fokus dulu untuk penyembuhanmu, baru kita berpikir yang lainnya nanti. Jawab Niken yang tak ingin membahas Selena. Bagaimanapun juga dia cemburu jika mengingat Selena adalah istri sah Rendika. "Iyo, apa maksudmu menyindirku saat makan tadi?" tanya Selena pada Gio. Selena mendatangi kamar Gio langsung. Dia sudah tak ambil pusing lagi jika orang mengetahui hubungan mereka. Toh dia juga akan minta cerai secepat dari Rendika karena lelaki itu impoten. Dalam pernikahannya ini bukan dia yang salah. "Nah, keluar nanti ada yang melihatmu." Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Bentak Gio panik. "Tidak. Kenapa kamu takut begitu?" "Takut Rendika tahu. Tidak akan dia sudah pergi dengan Niken. Atau kamu cemburu pada Rendika? Jangan buat aku berbuat kasar pada Muna. Ini di rumah. Jika aku cemburu pun itu hakku karena Niken calon istriku." Tegas Gio lagi mendorong Selena ke arah pintu. Selena mencium bibir Gio rakus. Hatinya sakit saat Gio mengatakan Niken calon istrinya. Jadi selama ini dia dianggap apa oleh Gio? Entah kenapa dia sangat menyukai lelaki di hadapannya ini. Selena selalu ingin disentuh oleh Gio jika sedang berdekatan. Dia cemburu saat Gio membahas wanita lain di hadapannya. Tanpa sadar Gio membalas ciuman panas Selena hingga membuat Selena mengeluarkan suara asteris 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 asterisnya. Gio tak peduli lagi dengan apa yang mereka lakukan. Selena sendiri yang berani masuk ke dalam kamarnya. Berarti Selena sudah siap dengan konsekuensinya. Padahal Gio sudah bersiap untuk pergi ke kampus, tapi Selena mengacaukan jadwalnya hari ini. "Di mana Selena, Big?" tanya Bu Cynthia yang tidak melihat Selena di kamarnya. Tadinya Bu Cynthia ingin membujuk Selena. Mungkin saja apa yang dikatakan Gio tadi benar. Kalau Selena tengah cemburu pada Niken tapi dia tak menemukan menantunya itu di kamar. "Mungkin di taman belakang, Bu. Saya juga tak melihatnya dari tadi," jawab Big Aida yang masih sibuk meracik bumbu untuk masakannya siang nanti. Bu Cynthia berjalan ke arah taman belakang. "Mungkin saja Selena di sana." Suara bersahutan di kamar Gio. Untung saja kamar ini besar sehingga tak terdengar sampai keluar kalau sang pemilik kamar sedang berpacu dalam asteris bungan terlarang yang mereka ciptakan. Selena menghempaskan tubuhnya lemas di sebelah Gio karena permainan kali ini dia yang memimpinnya. Gio sedikit heran dengan sikap Selena yang terlalu asteris esif, bahkan dia sampai kewalahan mengimbangi permainannya. Selena memang hiperes asteris seksualitas di mana dia memiliki kecanduan terhadap H asteris B asteris ngan B asteris. Dan yang berlebihan apalagi dengan lelaki yang dia inginkan, dia selalu merasa tidak ada puasnya. Selena memejamkan matanya. Tubuhnya terasa remuk tapi dia masih menginginkannya sedangkan Gio sudah menyerah. "Ayolah Iyo sekali lagi." Setelah ini sudah, bujuk Selena sedikit memohon. "Ini sudah siang, Nak. Aku harus ke kampus, kamu segera keluar nanti orang bisa curiga pada kita," ujar Gio segera bangkit dan membersihkan dirinya. Gio keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Wajah lelahnya sangat terlihat. "Iyo." Belum pergi sapa Bu Cynthia membuat jantung Gio berdetak kencang, dia takut kalau Selena ikut keluar sekarang. "Belum, Ma. Tadi masih ada yang harus aku kerjakan dulu," jawab Gio gugup. "Kamu demam, Nak?" ujar Bu Cynthia memegang kening Gio yang penuh peluh. "Tidak," jawab Gio cepat. "Kenapa berkeringat begitu?" "Tidak. Hanya sedikit lelah, Ma. Aku berangkat dulu, sudah telat, Ma," ucap Gio menyalami punggung tangan mamanya lalu segera pergi. Bu Cynthia menatap kepergian Gio. Dia sedikit heran dengan sikap Gio. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu, tapi apa? Bu Cynthia tidak tahu.